Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajr Adim dengan NIM 111230034. Di sini saya akan membuat peta geomorph, yang dimana saya udah membuat terlebih dulu karena laptop saya banyak kendalanya, yang dimana bisa hilang tiba-tiba, kadang pas lagi dibikin ininya PG-nya bisa hilang juga. Saya bikin duluan. Yang pertama kita buka base map. Terus kita buka base map. Setelah kita buka base map itu kita interpretasi sesuai litologinya atau sesuai geomorfologinya yang ada di peta ini. Dimana saya dapat adanya dua delusional, yang dimana di sini ada bukit sisa dua ini, terus ada vulkanik dan sisanya fluvial. Cara bikinnya kayak gimana? Yang pertama kita itu membuat save filenya, yang dimana kita pada folder ini kita bikin save file. Kita klik kanan di foldernya, new, save file. Itu setelah kita bikin save file itu kita start editing kayak ini, mencet kanan, klik kanan di save file yang kita bikin, start editing, menggunakan polygon kita titik sesuai kontur yang mana kita interpretasi. Nah, setelah itu udah semua kita tandain, terus kita bikin PG. Bikin PG-nya kayak mana? Bikin setannya kayak gimana? Yang dimana kita menggunakan 3D analysis di sini. Kita menggunakan 3D analysis. Itu caranya pada bagian 3D analysis ini, itu DEM kita itu harus terdeteksi, yang di bagian base map ini harus terdeteksi. Kalau nggak ada kita taruh DEM, atau DEM kita nggak terdeteksi di bagian base map ini, kita nggak bisa bikin sehatannya. Contohnya ini. Terus udah terdiri list, kita klik kanan. Kalau nggak muncul DEM di sini, kita klik kanan di layer, kita activate dulu supaya muncul. Terus setelah muncul kita klik di bagian sini 3D analysis option, terus klik di mana kita mau save ininya, data save filenya, mau save di mana, pencet OK aja. Setelah itu kita langsung ke polyline, interpolate polyline, terus kita langsung bikin sayatan thread. Setelah itu kita di bagian sini pada point profil kita nunjukin nih gimana profil grabnya. Setelah kita profil grab, masuk ke dokumen yang kita save tadi, terus kita refresh. Setelah muncul PG, nama PG-nya di bagian ini, di bagian filenya itu. Setelah muncul PG-nya ini, kita drag ke dalam sini. Setelah drag, kita klik kanan di PG-nya, ngedit PG-nya. Itu di open attribute table. Setelah itu kita add file dulu. Setelah add file, setelah itu kita klik kanan di PG lagi, di edit feature. Ada edit feature di sini. Ngelag bos. Sorry, ada ngelag di sini tadi. Itu satu kendalanya tadi. Ini open attribute, terus edit, klik kanan, edit feature, start editing. Setelah start editing, kita langsung nitikin di bagian perbatasan sini. Setelah nitikin, kita itu biasanya ada yang warna biru di sini. Dan warna biru itu menandakan kita menitikan perbatasan di antara
fluvial sama vulkanik tadi. Nah, oke, setelah itu kita save-nya itu kita ekspor data kayak kemarin aja, ekspor. Wah, ngelek. Itu kan ada di bagian selected record sama all record. Kalau kita milih selected ini kita nggak kebaca semua titik-titiknya, jadi jadinya kita pakai all records. Setelah record, oke. Setelah itu kita membuat new data. Gimana caranya? Caranya itu menggunakan menu insert nih yang ada di bagian atas nih. Oke, setelah itu data frame sini, karena saya udah membuat pada data ini, kita remove dulu. Setelah itu, waduh, ngelek. Terus setelah kita membuat itu, kita ekspor data. Klik kanan di bagian new datanya. Bagian new data. Di bagian sini klik kanan aja, terus add data. Setelah add data, kita itu ekspor data exe-nya di bagian sini ya. Bukan di bagian ekspor output sehatan event, di bagian output sehatan bawahnya yang tabelnya display. Terus X nya itu kita di M, terus Y nya itu di Z. Oke, setelah itu kita jangan lupa atur UTM nya gimana, soalnya ini penting kali nih, bisa kebaca nih. Kalau enggak ini susah kali kebacanya. Terus kita udah nitikin semua, udah batasin semua. Kita ke ini, bikin save file baru buat nandain perbatasannya. Caranya mana? Karena kita udah ekspor data exe, terus muncul nih titik-titik PG nya. Setelah muncul titik PG nya itu gimana caranya? Kita nandain, klik kanan dulu di PG nya, kita klik kanan, terus properties di eventnya properties, terus munculin labelnya. Itu caranya wah, ini nih di labelnya, kita di checklist aja di sini, label fitusnya aja kita checklist, langsung oke aja, dia langsung muncul nih, langsung muncul di bagian perbatasannya. Terus setelah itu cara warnainnya itu kayak mana, terus cara menandai perbatasannya itu kayak gimana caranya. Kita biar mudah itu kita di ini, di layout view di layout view hilang. Sorry, di sini ada kesalahan, bentar. Nah, contohnya ini nih. Terus klik kanan, kita bikin save file baru, bikin bisa satu-satu, bisa semuanya. Terus setelah itu kita bikin ini, kita nitikin, klik kanan aja di sini. Klik kanan, caranya nandainnya gimana? Kita nitikin. Terus klik kanan di save filenya tadi. Setelah klik kanan di save filenya, kita ke edit feature, kita start editing lagi. Setelah start editing, itu kita milih yang polyline, yang line. Setelah itu kita nandain, semuanya satu titik ini. Terus klik 2 kali untuk berhenti, terus bikin save file baru sama kayak tadi cara-caranya. Setelah sudah semuanya bikin, itu kita ini kita ke bikin grid dulu.
Kayak bikin grid kita. Ntar ada sedikit kendala soalnya nanti pengaruh di skalanya. Nah kan pengaruhan. Terus dibikin grid ini caranya kayak gimana? Itu kita klik kanan di bagian sini ada properties ya. Ntar ada kendala dikit. Ada properties. Oh bisa nih. Nah oke. Caranya gimana? Kita di grid bagian grid sini aja bikin new grid. Sama kayak kemarin juga kita pakai misut. Oke, next aja. Next kita interval ini kita main sesuka hati kita. Aku main di 100 tadi. Main di 100. Oke, setelah itu kita itu bikin keterangan biar rapi itu di Corel supaya nggak terlalu inilah, nggak, biar rapi aja di Corel tuh. Setelah ini kita main di Corel. Berarti kita di ArcGIS ini udah selesai sampai sini aja. Sekian, terima kasih dari tutorial saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.